Ya sebetulnya takut Mas, makanya dari kami tenaga manual itu biar nanti tenang ke depannya untuk bekerja, ya paling tidak nanti dikeluarkan izin SIPS, surat izin penambahan rakyat. Diarahkan ke sini nanti melalui mekanisme yang sah, kan gitu. Saat ini kan tidak sah semuanya, tidak ada izin. Seperti Nah, kalau ini terus yang jadi bahan, negeri ini akan dirugikan kan? Merapi berdiri kokoh di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta, gunung api paling aktif di Indonesia. Dalam 2 hingga 5 tahun, biasanya erupsi. Aktivitas vulkanik masih berlangsung hingga kini, menghasilkan endapan material baru setiap saat. Diyakini kualitas pasir vulkanik Merapi cukup tinggi, layak dijadikan bahan utama beton konstruksi. Di pasaran, pasir Merapi dihargai paling murah Rp200.000 per meter kubik, jauh melampaui harga jenis pasir lainnya. Alhasil, inilah yang terjadi. Aktivitas pertambangan ilegal di kaki Merapi berlangsung masif. Di jalur Kali Bebeng, misalnya, ada lebih dari 200 truk pengangkut pasir beroperasi. Awal November lalu, Bareskrim Polri menggelar operasi pertambangan tanpa izin di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Polisi menemukan 36 titik tambang ilegal. Kerugian negara yang diakibatkan ditaksir mencapai 3 triliun rupiah. Selama 2 tahun terakhir ini kurang lebih 21 juta meter kubik, Pak. Kalau dihitung ke belakang lagi lebih banyak lagi. Untuk tersangka sedang kami kembangkan, tapi belum bisa menyampaikan pada forum ini. Kalau luas areanya berapa dari total Taman Nasional 6.000, kemudian bukaannya 300.000, kurang lebih ini 6 hektar. Namun dari operasi ini, polisi hanya menetapkan 3 orang tersangka. Mereka yang ditangkap adalah pemilik modal, operator alat berat, dan pemilik depo pasir. Pertengahan November lalu, realitas menelusuri kawasan yang sama. Faktanya, penambangan ilegal masih terus berlangsung. Di kawasan Kali Bebeng, truk pengangkut pasir masih hilir mudik tanpa henti. Mobil-mobil pengangkut bahan bakar diesel juga banyak warawiri. Kan ya Pak? Ya manual, Ya lembut nih. Jadi tutup lagi Pak ya? ya Kali Bebeng sebenarnya masuk dalam kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Sungai yang berada di sisi barat Merapi ini merupakan jalur daerah aliran sungai atau das Kali Gendo.
Realitas juga menelusuri kawasan Kali Putih yang berjarak sekitar 8 km dari Kali Bebeng. Di sini, Realitas juga menemukan aktivitas serupa. Kali Putih adalah sungai yang berhulu di lereng Merapi dan menjadi jalur aliran lahar. Di lokasi ini, aktivitas pertambangan pasir manual atau biasa disebut dengan penambang selenggrong masih berlangsung. Sebenarnya kalau ini kan di kawasan konservasi itu. Betul. Nah, kemudian aktivitasnya kan juga kemudian tidak prosedural, ilegal. Nah, Ya. ini takut ya sih Pak? Ya sebetulnya takut Mas, makanya dari kami tenaga manual itu biar nanti tenang ke depannya untuk bekerja, ya paling tidak nanti dikeluarkan izin SIPL, surat izin penambahan rakyat, biar jangka panjang itu kami untuk bekerja di lapangan ini tenang, tidak was-was terus pikirannya, biar enak gitu loh. Nanti dari kebijakan pemerintah itu mengeluarkan izin, ya tolonglah nanti untuk rakyat ini dipedulikan, diperhatikan, biar masyarakat ini punya lereng Merapi, warga masyarakat Serumbung, sekitar Salam itu nanti biar nyaman untuk bekerja aktivitas. Karena bisanya cuma kerja seperti ini Mas. Dapat berapa rit sih kalau manualan seperti ini? Ya paling kalau karena ini satu red kan di tenaga beberapa orang ya paling ya 100.000 lah untuk satu orangnya hasilnya. Tapi kan sudah lumayan gitu. Realitas bertemu seorang anggota paguyuban Armada Merapi yang mengaku memiliki kerjasama dengan perhutani untuk mengambil material pasir. Yang Pak, aku mungkin dari Metro TV Pak, dengan Pak siapa? Pak Tarmuji. Pak Tarmuji ini lagi ngapain atau lagi nunggu apa nih Pak? Kok bisa diceritakan? Lagi muat pasir. Lagi buat pasir. Ya. Bisa diceritakan Pak, apa aja yang dikerjakan di sini? Oh ya bisa. Ya kami sebagai pemilik armada tiap hari kan kerjanya cuma di pasiran gini kan. Ini bawa tenaga manual dari rumah kan. Ya setiap harinya kerjanya gini. Tapi kalau kayak gini tuh ada izinnya nggak sih Pak? Ya untuk sementara kami kan punya paguyuban yang namanya Armada. Ya ini bisa dilihat di depan ini ada logonya PMH, kerjasama antara perusahaan Armada sama perhutani. Bisa dilihatin Pak cara kerja teman-teman di sini. Oh iya ya bisa itu di. Mungkin bisa diajarin Pak. Penambang manual ini merasa diuntungkan dengan operasi penertiban sebelumnya, sebab sekarang mereka lebih leluasa menambang tanpa saingan. Melihat kondisi tempat ini saya biasanya bawanya cuma 8,5 kubik. 8,5 kubik. Itu berapa? Iya. Itu sehari berapa kali? Sehari cuma sekali karena kondisi tempatnya yang tidak bisa untuk 2 kali atau 3 kali. Ini kan sulit, lokasinya sulit. Kalau dari penghasilan Pak? Kalau penghasilan tergantung situasi. Harga pasir kan kita tidak bisa menentukan. Kalau harga pasir lagi bagus ya kita bisa sehari sampai 500 bisa armada. Tapi kalau harga lagi anjlok kita maling 250. Aktivitas pertambangan di lereng Merapi terbagi menjadi dua, yaitu penambangan manual dengan alat cangkul dan penambangan modern yang menggunakan eskavator. Meski begitu jelas, sepanjang tidak berizin, dua-duanya sudah pasti sama-sama ilegal. Diarahkan ke sini nanti melalui mekanisme yang sah, kan gitu. Saat ini kan tidak sah semuanya, tidak ada izin.
Taman Nasional Gunung Merapi melingkupi wilayah seluas 6.410 hektar, menjadi sebuah ekosistem besar untuk melindungi sumber air dan keanekaragaman hayati Merapi. Sayangnya, kini ekosistem Merapi terancam. Kerusakan akibat penambangan ilegal mencapai 400,9 hektar atau 6,2% total kawasan. Taman Nasional baru ada tahun 2007, Mas. 2007, dan jauh sebelum itu sudah terjadi pengambilan material vulkanik. Karena apa? Karena erupsi Merapi ini sifatnya periodik kan terjadi. Dan ini merupakan berkah oleh masyarakat sekitar Merapi. Mereka katakan ini berkah, Pak. Kita paham. Nah, setelah Taman Nasional ditetapkan tahun 2007, tentunya pengelolaannya menjadi tanggung jawab Balai Taman Nasional Gunung Merapi ya. Dan dalam pengelolaan ini tentunya kita ada sistem zonasi di situ. Nah, pengambilan pasir saat itu masih di luar kawasan Taman Nasional, karena masih memenuhi kebutuhan ya di luar. Sehingga di dalam Taman Nasional itu tidak ada pengambilan pasir saat itu. Namun memang sejak erupsi tahun 2010 yang besar itu dengan memuntahkan material yang cukup banyak, kurang lebih 130-140 juta meter kubik itu, di situ siklus Merapi memang berubah. Yang sebelumnya 4-5 tahun erupsi yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, ternyata tidak erupsi lagi tuh. Nah, ini juga yang mengakibatkan lama-lama kan habis tuh persediaan di luar kawasan nih. Nah, merangsak mulai naik sedikit naik. Ditambah lagi suplai demand terkait permintaan pasir untuk proyek-proyek pembangunan. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa bergeraknya masuk ke dalam kawasan Taman Nasional, karena semakin berkurangnya deposit yang ada di luar Taman Nasional. Yang di depan. Oh, dia pakai undang-undangnya tentang SDM dia. Muhammad Wahyudi menjelaskan, sebenarnya pertambangan bisa dilakukan di zona khusus yang sudah disediakan. Namun aktivitas saat ini tidak ada satupun yang berizin. Artinya kalau pengambilan material di zona khusus itu tuh boleh atau tidak sih Pak? Boleh. Memang pengambilan material itu nanti diarahkan ke zona khusus ini, diarahkan ke sini nanti melalui mekanisme yang sah, kan gitu. Saat ini kan tidak sah semuanya, tidak ada izin, belum ada izin kita, gitu. Banyak kemungkinan Mas, kalau ini hujan terlalu tinggi di Merapi, ini akan terjadi lahar. Seorang pengusaha tambang yang realitas temui mengaku kesulitan mengajukan izin pertambangan di kawasan Merapi. Katanya perlu jalur khusus untuk menembus perizinan. Saya itu ngurusi nggak tanggung-tanggung Mas. Saya itu ngurusi itu mulai saya masih muda. Kawin beberapa punya anak satu, itu sampai sekarang hari ini punya cucu 6. Belum berhasil dengan segala cara. Nah ini Mas, ini di sini yang sudah oleh KSDAE, ini PUD ini Mas, PUD ini sampai sana. Ini saya punya ini resmi ini diberikan kepada kami PT Sapu Jagat Gemilang. Nah, dan kami harus merangkum kerjasama dengan Paguyuban Merapi Ijo waktu itu. Nah, sekarang ada yang siper atau apa itu, yang kemarin press release itu. Saya berharap itu nanti kalau diberikan izin oleh pemerintah yang terkait, akan menggunakan tenaga lokal itu tidak 60%, bahkan mungkin bisa 80% kita menggunakan tenaga lokal. Kalau ini PT SKS ini Pak? PT KS ini apa pernah. Gunanya PT SKS apa? Ini sama-sama dulu pernah mengizinkan, dan ini pernah terjadi PKS Mas. Jadi perjanjian kerjasama dengan TNGM dengan KSDAE. Tapi entah mengapa ini sekarang berhenti, mungkin habis waktunya. Oh sudah berhenti berarti? Sudah berhenti.
Nah, konon saya untuk informasi bahwa satu sungai ini nanti cuma akan diberikan satu pengusaha. Tapi mengapa kami mau menindaklanjuti? Kok bahasanya itu sangat rumit? Kualitas pasir Merapi dianggap cukup mumpuni. Materialnya laris manis diborong untuk proyek-proyek strategis nasional. Namun celakanya, sebagian material pasir tersebut diduga ditambang secara ilegal. Benarkah perizinan pasir Merapi dikuasai segelintir pengusaha? Nah, kalau ini terus yang jadi bahan, negeri ini akan dirugikan. Erupsi Merapi tahun 2010 silam tercatat sebagai letusan terbesar sejak tahun 1872. Tidak tanggung-tanggung, Merapi memuntahkan material vulkanik lebih dari 100 meter kubik. Sejak itulah, pemeliharaan alur sungai yang berhulu di lereng Merapi rutin dilakukan. Realitas mendapatkan dokumen proyek pemeliharaan alur Sungai Putih yang dikerjakan oleh PT Surya Karya Setiabudi. PT SKS ditunjuk oleh Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak untuk melakukan pengerukan pasir bervolume 970.000 meter kubik dalam waktu 6 bulan. PT SKS juga mengantongi surat perjanjian kerjasama pemeliharaan sungai dengan Dirjen KSDA Kementerian Kehutanan. Namun di lokasi yang berbeda, yaitu di Desa Ngargosoko, Kecamatan Serubung pada tahun 2018. Dari atas sampai bawah ini permukaan, ini pasti ada mata rantai semua. Aktivis lingkungan di Magelang menengarai proyek normalisasi sungai kerap terjadi modus pengerukan pasir Merapi. Berbekal surat rekomendasi, segelintir pengusaha leluasa mengeruk pasir Merapi. Dengan alasan normalisasi sungai, ini yang sering terjadi seperti itu. Padahal sungai yang selebar ini udah normal. Yang membohongi masyarakat bahasa dengan satu, normalisasi. Sebenarnya seperti apa sih Pak kalau bisa melihat ini kayak modus mereka bisa menambah? Ya, seperti inilah. Suratnya seperti ini. Contohnya kayak ini. Ya. Di tahun berapa ini? Ya, jelas lah. Nah, ini seperti ini. Nah, kalau ini terus yang jadi bahan, negeri ini akan dirugikan. Kabupaten ini akan dirugikan. Sebenarnya kalau Forkompinda ini bersatu, yuk kita berantas. Ilegal itu mencuri. Ya kita berantas bareng-bareng. 7 sungai yang akan artinya di pemulihan, dipulihkan ekosistem sungainya itu. Dinas ESDM Merapi menegaskan hanya ada 10 izin usaha pertambangan yang beroperasi. Namun nama PT SKS tidak ada dalam daftar tersebut. Jadi kegiatan tambang tanpa izin itu semakin tahun semakin meningkat. Jadi semakin marak dan menimbulkan dampak yang sangat luar biasa. Kerusakan lingkungan, infrastruktur, kemudian sosial budaya masyarakat juga ikut berdampak dari akibat kegiatan penambangan tanpa izin tersebut. Sehingga itu sungguh sangat meresahkan bagi kami semua. Artinya bahwa selain kerugian negara yang ditimbulkan akibat hilangnya pendapatan negara dari sektor bahan galian, juga terjadi yang namanya degradasi lingkungan yang cukup parah. Saya beritahukan ya Mas, jadi ini peta IUP yang sudah ada di Magelang, itu ada 10, jadi mungkin bisa dilihat bahwa di sini ada 10 izin usaha pertambangan, yang 8 itu ada di lereng Merapi Utara, sedangkan yang 2 itu di luar lereng Merapi. Jadi yang 8 ini kedudukannya ada di sungai semuanya.
penambangannya. Itu yang menginisiasi, bukan dari kami. Dinas ESDM menjelaskan pertambangan tanpa izin atau peti di kawasan konservasi Merapi marak dalam 8 tahun terakhir. Kegiatan penambangan itu bisa dilihat dari time series ini, ya. Ini di zona L1 dan L4. Jadi di L1 pada tahun 2017 masih belum tersentuh. Jadi belum ada kegiatan apapun yang menyentuh Taman Nasional Gunung Merapi. Tetapi dalam perkembangannya yang awal adalah di tahun 2018 itu sudah mulai merambah di L4. Ini juga 2019 seperti itu, dan di tahun 2020 ini dimulailah ditinggalkan yang 2000 sudah ditinggal. Kemudian di 2024, 25 dan sampai sekarang, sehingga ronanya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini potret kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan penambangan tanpa izin yang sudah merambah di kawasan Taman Nasional. Cakupan luasannya itu sudah kurang lebih 300 hektar yang rusak akibat kegiatan pertambangan tanpa izin. Penertiban tambang ilegal di Merapi tidak boleh tebang pilih. Penyidikan atas kerusakan wilayah konservasi Merapi tidak boleh ada pengecualian. Jangan ada lagi jalur khusus yang bersembunyi di balik topeng proyek pemeliharaan. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.